Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selviana Wijaya, NIM 2024-31084 dari kelas kecerdasan buatan D. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1, 2, dan 3 dari ujian semester KCB kelas D. Di sini saya akan membuka jawaban saya untuk soal nomor 1 terlebih dahulu. Baik, di sini saya menggunakan pakar dari minuman yaitu kopi. Di sini terdapat profil pakar yaitu Muhammad Hisyam Nabil, salah satu mahasiswa ITPLN yang bekerja di EduCafe. Jadi di sini bidang pekerjaannya itu barista, kasir, dan juga cleanser. Lama bekerja itu sudah 6 bulan. Di sini ada kasus di mana seorang pelanggan itu datang ke EduCafe dan ingin membeli minuman, namun belum mengetahui menu apa yang paling sesuai dengan seleranya. Jadi, Hisyam Nabil ini akan merekomendasikan beberapa minuman jika beberapa pelanggan ini bingung karena banyaknya pilihan menu. Nah, di sini terdapat 10 pertanyaan yang saya ajukan dan juga ada jawaban dari Hisyam Nabil sebagai narasumber. Di sini dari pertanyaan pertama itu ada sejak kapan Anda bekerja sebagai barista. Di sini juga ada jawabannya, yaitu dari 3 Januari. Hingga pertanyaan ke-10 itu jika pengetahuan Anda ingin membuat menjadi sistem komputer yang dapat memberikan rekomendasi minuman, itu menurut Hisyam, informasi apa saja yang harus dimasukkan ke dalam sistem tersebut. Nah, di sini beliau menjelaskan kalau sistem tersebut perlu mengumpulkan informasi mengenai preferensi pelanggan, seperti tingkat kemanisan hingga intensitas rasa yang disukai. Oleh karena itu, sistem cukup membantu pelanggan mendeskripsikan preferensinya, kemudian mencocokkannya dengan karakteristik menu yang tersedia untuk menghasilkan rekomendasi yang sesuai. Nah, di sini juga saya sudah menjelaskan mengenai knowledge pakarnya, yaitu sampai kode K10, di mana di sini dari tingkat kemanisan memengaruhi pemilihan minuman sampai sistem rekomendasi otomatis harus mampu mencocokkan preferensi pelanggan dengan karakteristik setiap menu yang tersedia. Di sini juga saya menyertakan fakta atau gejala. Di sini ada kode G01 sampai G12, yaitu dari pelanggan yang menyukai minuman manis hingga sudah mengetahui minuman yang diinginkan. Jadi di sini ada beberapa fakta atau gejala yang kemungkinan terjadi pada saat pelanggan itu baru menemukan nih apa minuman yang diinginkannya begitu. Di sini ada penyebab dan juga solusinya. Fakta atau gejala itu pasti ada penyebabnya. Jadi di sini ada preferensi rasa manis berbeda-beda hingga pelanggan ingin mencoba menu baru. Nah, di sini ada solusi dari penyebab tadi kita simpulkan nih solusinya ada 8, yaitu merekomendasikan Spanish latte. Ini berdasarkan jawaban dari narasumber tadi hingga menawarkan menu baru atau seasonal menu. Nah, di sini saya juga memasukkan basis pengetahuan atau rule dari 1 hingga 10. Jadi di sini dengan menggunakan metode di awal, itu pendekatan forward chaining, di sini saya memasukkan konsep if else. Jadi di sini ada if dan juga then. Nih, contohnya pada rule 9 itu if pelanggan menyukai minuman manis dan juga baru minum kopi, then Hisyam sebagai narasumber itu akan merekomendasikan Spanish latte begitu. Lalu rekomendasi pakar itu dari sisi barista. Itu berdasarkan pengalaman narasumber sebagai barista di EduCafe, itu proses rekomendasi minuman sebaiknya tidak hanya berfokus pada menu yang paling laris, tetapi harus memperlihatkan karakteristik dan preferensi masing-masing pelanggan. Jadi, tidak mungkin narasumber ini akan memberikan preferensi ataupun saran yang asal-asalan begitu. Pastinya dia akan menanyakan terlebih dahulu pelanggan ini suka manis atau tidak, atau suka kopi atau non-coffee begitu.
Dari sisi pelanggan, itu pelanggan akan disarankan untuk menyampaikan preferensi minuman secara jelas, seperti tingkat kemanisan ataupun kesukaan terhadap kopi atau tidak. Jadi kesimpulan dari soal nomor 1 itu diperoleh pengetahuan bahwa proses rekomendasi minuman EduCafe sangat dipengaruhi oleh preferensi pelanggan, terutama terkait tingkat kemanisan, intensitas rasa kopi, serta ketertarikan terhadap minuman kopi atau non-kopi. Begitu. Lalu kita lanjut ke nomor 2, yaitu perpindahan 4 buah balok menggunakan metode goal state planning. Di sini ada kondisi awal dan kondisi akhir, di mana kondisi akhir itu saya buat balok D berada di atas balok A dan balok C berada di tengah, lalu terakhir ada blok B. Di sini saya menggunakan metode goal state planning karena di sini metodenya itu menyusun penyelesaian berdasarkan step-step yang sudah saya tampilkan, yaitu menentukan tujuan akhir, memeriksa kondisi yang harus dipenuhi agar goal tercapai, lalu memilih operator yang sesuai, menyusun urutan aksi dari kondisi awal menuju kondisi tujuan, dan yang terakhir itu memverifikasi bahwa goal telah tercapai. Nah, di sini saya membuat tabel, yaitu berisi langkah-langkah, gambar, dan juga keterangan. Langkah-langkahnya itu hanya ada 4, dari awal, dari pick up balok D hingga tujuan akhir. Nah, di sini ada keterangannya juga, yaitu dari balok D diambil dari meja hingga tujuan akhir berhasil dicapai. Jadi di sini ada dari balok D yang diambil, lalu balok D yang diletakkan di atas balok A, itu sudah dijelaskan semua di dalam tabel berikut ini. Lalu soal terakhir, yaitu soal nomor 3, yaitu pengimplementasian perhitungan matematis berdasarkan dataset mall customer menggunakan metode supervised learning atau regresi linear. Jadi di sini saya menggunakan metode regresi linear, yaitu saya memilih metode ini karena cukup simpel untuk diterapkan untuk mencari hasil akhir. Di sini tujuan akhir saya itu menentukan prediksi spending score. Jadi di sini ada data di dalam mall untuk pelanggan. Jadi di sini saya memasukkan customer ID, lalu ada gender, ada umur, lalu ada X dan Y yang sudah saya tentukan. Nah, di sini pada tahap awal itu akan dilakukan X kuadrat. Kita mencari X kuadrat. Di sini sudah saya cari. Oke. Sini X kuadrat itu tentunya dari tabel X ini kita kuadratkan, kita pangkat 2. Lalu di tabel selanjutnya itu di kolom selanjutnya ada kolom X dikali Y. Jadi dari annual income ini kita kalikan dengan spending score. Jadilah jumlah akhirnya. Oke. Jumlah akhirnya saya jumlahkan. Jadi dari X itu ada jumlah akhir 376, jumlah Y-nya itu 1019, lalu ada X kuadrat, ketika dijumlahkan itu 7172, lalu jumlah dari X kali Y itu 19.194. Lalu ketika sudah mendapatkan keseluruhan jumlah tersebut, kita akan menentukan nilai slope atau M. Jadi di sini sudah ada rumusnya, yaitu M sama dengan N dari jumlah XY dikurang jumlah X dikali jumlah Y. Lalu kita bagikan. Berdasarkan hasil perhitungannya itu nilai slope-nya 0,35 sekian. Lalu kita lanjut ke menentukan nilai intercept atau C. Jadi di sini gunanya itu untuk menghitung kondisi nyata. Ini di sini dapat disimpulkan hampir tidak ada pelanggan dengan pendapatan 0. Jadi nilai ini tetap diperlukan sebagai titik awal pembentukan garis regresi.
Di akhir, kita menentukan prediksi spending score, yaitu hasil akhirnya mencapai 52,44 sekian. Jadi dapat kita bulatkan ini ada 52. Nih, berdasarkan model regresi yang dibentuk, pelanggan dengan pendapatan tahunan diperkirakan memiliki tingkat pengeluaran pada kategori sedang dengan nilai spending score 52. Di sini dapat disimpulkan berdasarkan hasil perhitungan regresi linear, pada dataset mall customer diperoleh nilai slope sebesar 0,3 sekian dan nilai intercept sebesar 44,24 sekian dan dari annual income-nya itu sebesar 23, menghasilkan spending score itu 52,45. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.